Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amahu zahiratan wa batinah qadiman wa hadisa. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jamaah dan murid-muridku, siswa-siswa yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah di dunia sampai akhirat nanti. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan Islam yang memiliki ilmu multidisiplin. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, ahli tafsir, juga seorang filosof yang andal, dan yang utama beliau dikenal sebagai seorang dokter yang pemikirannya tentang kedokteran itu banyak menjadi rujukan para sarjana berikutnya sampai sekarang ini, baik di dunia Islam maupun di dunia internasional. Dalam sebuah bukunya, Ibnu Sina menyampaikan bahwa motivasi orang dalam beribadah itu ada tiga hal. Yang pertama adalah orang beribadah motivasinya seperti pedagang yang melakukan aktivitas jual belinya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, keuntungan yang banyak. Dalam konteks beribadah, ini adalah orang yang beribadah karena berharap ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ingin mendapatkan pahala yang banyak, yang melimpah, sehingga nanti ujungnya masuk ke dalam surga. Apakah kita boleh beribadah dengan niat motivasi agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Tentunya boleh. Ayat Al-Quran ada begitu banyak dan juga ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang begitu luar biasanya kenikmatan yang diperoleh di dalam surga. Semua ayat, semua hadis ini merupakan motivasi, pancingan agar kita mau melakukan hal-hal yang diridhai Allah agar kita nanti masuk ke dalam surga. Salah satu ayat yang barangkali bisa kita bacakan pada kesempatan ini adalah yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Balasan yang sudah disiapkan oleh Allah terhadap orang yang beriman dan melakukan amal soleh itu adalah surga Adnin yang di dalamnya ada air yang mengalir, sangat indah, sangat luar biasa indahnya, dan ini orang-orang beriman akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, beribadah dengan motivasi agar masuk surga itu dibolehkan dalam agama. Lalu yang kedua, menurut Ibnu Sina, motivasi orang dalam beribadah itu seperti seorang budak hamba sahaya yang bekerja. Budak hamba sahaya bekerja itu karena takut dimarahi oleh majikannya, oleh tuannya. Yang ditakutkannya adalah marah majikan atau hukuman yang akan diperoleh kalau tidak melakukan pekerjaan yang sudah disuruh oleh tuannya. Nah, dalam konteks beragama, ini adalah orang-orang yang beribadah karena dia takut dengan ancaman Allah, dia takut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apakah boleh beribadah dengan motivasi seperti ini, takut kepada neraka? Tentu saja boleh, karena memang di dalam Al-Quran ada banyak ayat dan dalam hadis Nabi juga ada riwayat yang mengatakan tentang informasi tentang begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Salah satu contoh ayat itu bisa kita baca di dalam surah Ar-Rahman. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang punya banyak dosa akan diketahui di tanda yang ada di keningnya, dan mereka akan ditarik masuk neraka dengan cara ditarik ubun-ubun dan ditarik kakinya. Ini adalah gambaran neraka yang sangat menyeramkan, dan ada banyak lagi gambaran yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi.
Sekali lagi, beribadah karena takut masuk neraka ini dibolehkan. Tapi apakah yang dua ini terbaik? Tidak. Yang terbaik adalah yang ketiga, kata Ibnu Sina, yaitu orang yang beribadah sudah melewati keinginan masuk surga atau ketakutan dari neraka, tapi dia beribadah karena didasari oleh kesadaran yang mendalam untuk mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, laksanakan saja karena Allah peduli apakah mau masuk surga atau tidak masuk neraka, itu mah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan ikhlas lillahi taala. Tidak punya motivasi lain kecuali hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik yang diinginkan oleh agama, mukhlishina lahuddin, orang-orang yang begitu ikhlas dalam menjalankan semua petunjuk agama. Muslimin dan mukminin, jamaah serta anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah tentang Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib memiliki tingkat keimanan, ketakwaan yang sudah sangat sempurna di atas, sehingga dia punya tingkat keikhlasan yang sangat-sangat sempurna. Ini bisa dilihat ketika dalam sebuah peperangan. Biasa orang Arab itu tradisinya kalau dulu sebelum berperang, sebelum pasukannya yang bertemu, itu biasanya ada jagoan masing-masing pasukan ini disuruh dulu bertarung, berduel satu lawan satu. Nah, saat itu Ali bin Abi Thalib yang secara umur masih agak muda, dia yang mengusulkan kepada Rasulullah untuk bertanding, dan musuhnya dari orang kafir itu adalah seorang yang sudah berpengalaman, kuat, dan dikenal sangat beringas. Tapi Ali tidak gentar walaupun badannya agak kecil, dan beliau adalah sangat pemberani, sangat kuat. Nah, ketika mereka berduel itu terjadi saling mengalahkan yang sangat sengit, yang sangat luar biasa, mengerahkan kemampuan masing-masing. Malah di dalam sebuah riwayat yang saya baca itu digambarkan saking merekahnya itu menggebu-gebu untuk saling membunuh, sampai-sampai debu berterbangan di antara mereka, sehingga mereka kadang-kadang tidak terlihatan oleh debu yang mengelilingi mereka. Nah, setelah sekian beberapa waktu saling berduel sengit, mengerahkan semua kemampuannya, akhirnya Ali bin Abi Thalib sampai pada posisi yang sangat menguntungkan untuk bisa membunuh musuhnya ini. Ali berada di atas badan musuhnya yang sudah terkapar di bawah. Ali menindihnya, dia sudah duduk. Sebelah tangan kirinya sudah memegang leher musuhnya, dan tangan kanannya siap untuk menghunjamkan pedang untuk membunuh musuhnya ini. Tapi sebelum dia menghunjamkan pedangnya, tiba-tiba musuhnya ini meludah dan mengenai wajah Ali. Di luar dugaan, respon Ali bin Abi Thalib tidak langsung membunuh, tapi dia justru sementara mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dia malah lepaskan cengkeraman tangannya, dia justru berduduk di samping musuhnya. Musuhnya terkaget, dan sahabat-sahabat lain juga agak bertanya, kenapa Ali seperti ini? Makanya setelah peperangan, sahabat bertanya kepada dia, Ali, kenapa tadi ketika musuh meludahi kamu tidak langsung membunuhnya? Nah, coba dengarkan jawaban Ali yang sangat luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, tadi waktu saya berduel dengan dia mati-matian, mengerahkan semua kemampuan, niat saya adalah karena untuk mendapat ridha Allah lillahi ta'ala. Tapi ketika dia meludahi wajah saya, saat itu saya spontan marah, kesal dengan musuh ini. Kalau saat itu saya membunuhnya,
maka dia mati, tapi saya membunuhnya bukan lagi karena lillahi ta'ala, tapi karena saya dalam keadaan marah kepadanya. Dia mati konyol, saya tidak dapat pahala. Itu makanya saya mengurungkan niat untuk membunuh dia saat itu. Dan setelah saya agak santai dan rasa marah sudah hilang, barulah kemudian saya membunuh musuh Allah ini. Ini cerita sangat indah, sangat-sangat luar biasa, berharga nilainya. Kalaulah kita zaman sekarang pada posisi Ali, dalam keadaan siap untuk membunuh, terus diludahi, barangkali kita akan mempercepat proses untuk membunuhnya. Tapi tidak dengan Ali bin Abi Thalib, sungguh luar biasa. Dia mempertahankan lillahi ta'ala, berbuat, bertindak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nilai keikhlasan yang utama, berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan mukminin, para jamaah serta anak-anakku sekalian, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita beribadah selama ini, apa motivasi kita? Kalau kita bermotivasi ingin masuk surga, ini wajar, walaupun ini belum yang terbaik. Kalau kita beribadah karena takut dengan neraka, ini juga wajar dan dibolehkan dalam beragama. Tapi yang terbaik adalah apabila kita beribadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang celaka adalah kalau ada orang yang beribadah bukan karena berharap surga, bukan karena takut dengan neraka, juga bukan karena rasa syukurnya kepada Allah, tapi beribadah hanya karena untuk dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Maka ini adalah celaka, karena dia tidak akan mendapat ganjaran apapun dari Allah, malah sebaliknya dia akan mendapatkan ganjaran berupa azab, karena dia termasuk orang yang riya, orang yang musyrik, beribadah bukan karena Allah. Mudah-mudahan renungan sederhana ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.